jangan memberikan harapan sepenuhnya kepada sesuatu hal, kepada seseorang, karena kamu akan kecewa loh Turan. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kita sebagai yang misalnya seperti aku nih yang dijanjikan juga nggak boleh terlalu berharap banget. Hai, menjual-jual nakal. Yeay, tepuk tangan dong. Kembali lagi bersama kita di acara Ngerana dengan saya si lelaki lantam Joy Sinuhaji dan turang saya. Dan saya wanita kalem. Sok kalem lu. Oke, hai. Aduh, seneng banget rasanya turang bisa kembali lagi di acara ngerana kita karena 2 episode sebelumnya rupanya ada respon positif dari teman-teman terima semuanya. Kasih ya, teman-teman. Terima kasih, Sudah tetap setia. dukung kita. Iya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Iya betul dong. Share dong. Biar kita makin semangat buat Iya, konten-kontennya. biar banyak lagi yang lihat ya Tura. Iya, dan untuk menemani teman-teman semuanya, mana tahu ada yang galau, biar agak-agak senyum dulu ya kan, nengok-nengok kita di sini gitu. Nah, hari ini dekorasi kita juga agak berbeda sekali. Kayaknya aku ada botol tua di sini. romantis, gitu ya. Oh, ini bukan botol tua ya? Bukan. Oh, bukan. Oke. Jadi terima kasih untuk tim Dekor yang namanya adalah Mama Tigana, Bayu, kepunyaan Nande Nangin. Oke, I love you. Oke, nah hari ini Kita mau bahas apa nih? membahas. Gua sakit tangannya. Oh iya, sorry. Karena aku agak gimana ya, agak emosi kalau membicarakan ini. Ya, emang tentang apa sih Tura? Perasaan memang aku kalau membicarakan di ngerana-ngerana ini kayak emosi terus ya memang ya. Tapi udah bawaan lahir Bu ya. Oke, nah kali ini kita akan membicarakan mengenai yang namanya 3 huruf. huruf pertama adalah P. Huruf kedua adalah H. bukan Huruf Tura. Udah gosok gigi loh Bu. Oke, dan huruf ketiga adalah P. PHP, pemberi harapan palsu. Siapa kamu? Adakah di antara kamu yang merasa diri kamu palsu atau perasaan semuanya asli ya? Ya. Nah, buat teman-teman sebelum kita bahas, kalau punya cerita-cerita mengenai PHP boleh. Korban PHP iya, atau betul. Yang sebagai mem-PHP. tersangka PHP boleh di komen di bawah. Komen di bawah. Kita tunggu cerita-ceritanya. Nah, kalau berbicara mengenai PHP ini, aku mau tanya nih sama Turang. Kalau menurut Turang sendiri, PHP itu apakah hanya di bidang percintaan dan jodoh atau bisa di bidang yang lain kita sebut dia adalah orang yang PHP gitu. Coba Turang jelaskan. Kalau menurut kacamata. Kacamata kuda. sorry guys. Oke, menurut Turang gimana? Ya dia ketawa guys, namanya nggak sengaja. Cepat, durasi Neng. Apa ini? Menurut Turang, Ah. yang aku bilang tadi, aku ngambek sumpah. Oke, aku masih ingat kok. Ya, coba dijelaskan, biar teman-teman juga tahu. Biar teman-teman kita di rumah tahu dia itu sebetulnya orang yang bisa dibilang PHP atau enggak gitu. Kalau di dalam diartikan gitu ya tuh. Iya. PHP itu adalah seseorang yang menggantungkan sesuatu. Ngerti nggak? Wait, menggantungkan sesuatu. Berarti kalau mama akun jemur menggantungkan sesuatu PHP juga dong. No, Jadi- buat saya menggantungkan janji Oh. atau menggantungkan perasaan orang. Jelas Atau dong. pokoknya yang hal-hal digantung itu nggak enak loh Iya, Turang. yes. Ada juga sih yang gantung-gantung enak terus. Pas. Oke, nah menurut orang berarti sesuatu yang dijanjikan itu tetapi tidak ditepati itu termasuk Iya. bagian dari PHP. Atau memberi lebih tapi nggak mempertanggungjawabkan itu. Iya juga betul PHP. juga sih, iya betul. Nah, Berarti kalau- bisa kita bilang sebetulnya orang-orang yang seperti itu sudah masuk ke bagian PHP, pemberi harapan palsu. Nah, bukan hanya dicinta aja. Iya. Kalau misalnya aku janji sama kamu nggak aku tepati, aku juga PHP dong. iya. Nah kalau seandainya nih, aku punya pengalaman seperti ini. Aku pernah ngelamar kerja, ya, buat perusahaan yang menolak saya. Anda telah menolak berlian di antara tumpukan sampah. Emang
Jadi Berlian. iya, menurut aku berlian, Bu. Oh, iya. Oke, jadi aku pernah ngelamar kerjaan. Nah, jadi ketemulah sama bagian yang mewawancarai lah ya kan. Aku nggak ngerti namanya HRD atau ART, nggak ngerti lah aku ya kan. Jadi dia bilang nanti kami hubungi lagi ya. Jadi kan itu dia udah memberikan janji sebetulnya. Berarti kalau dia nggak menepati dia PHP dong? Mungkin dia gimana ya? Lupa atau gimana? Bukan. Maksudku ini kan memang beda-beda tipis sih turang kenanya tersangka PHP atau korban PHP itu. Iya, Karena mungkin kita kan terlalu berharap dengan sesuatu hal yang belum pasti. Iya, karena kan posisinya gini tuh, dia sudah bilang nanti kami hubungi lagi. Berarti dia memberikan harapan dong sebetulnya kan? Iya. Gitu. Jadi aku kan juga berharap. Namanya cari kerja itu susah ya, Wak ya. Jadi kan rasanya kalau diberikan janji itu gitu. Nah, itu menurut Turang gimana? Kalau dalam pikiranku seperti ini Turang. Iya. Satu sisi dari sisinya Turang itu kita ibaratnya PHP dong kita rasa karena kan Turang kan berharap untuk dapat kerja itu atau dihubungi kembali atau bilang enggak, kamu enggak terpilih atau kamu nanti datang lagi. Nah, itu yang itulah yang kita tunggu gitu. Kita berharap dengan sesuatu hal. Nah, yang pihak perusahaannya itu tadi mungkin di suatu hari atau di saat di saat itu dia jumpa yang lebih dari kamu juga. Iya, nah, makanya dari sini kita belajar adalah jangan memberikan harapan sepenuhnya kepada sesuatu hal, kepada seseorang karena kamu akan kecewa loh Turang. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kita sebagai yang misalnya seperti aku nih yang dijanjikan juga nggak boleh terlalu berharap banget ya. Nah, itu kan di pekerjaan. Nah, aku mau bahas di percintaan juga nih karena karena rasanya ini lebih nikmat untuk dibahas gitu ya kan. Turang dulu deh. Aku nih. Aku dulu yang nanya. Oh, aku atau kamu? Aku. Kamu atau aku? A few moments later. Oke, Turang dulu deh. Aku menjawab. Oke. Turang pernah nggak di HP-HP-in seseorang di masalah percintaan ya? Kalau seingat-ingatku sih, aku nggak pernah di PHP-in sih. Yang aku rasa aku deh kayaknya di percintaan, tapi kalau di pekerjaan Turang sering di. Iya, di percintaan nggak pernah. Kalau di pekerjaan ya sering sih gitu. Kalau di percintaan kayaknya nggak ada orang yang mem-PHP-in aku karena aku mikirnya gini, seandainya nih di percintaan ya kan, aku dikasih janji-janji rupanya nggak ditepati ya mampus kau, siapa kau gitu. Ingat, ada nggak? Aduh, siapa ya? Ingat lo Turang, nanti ada lo kakak itu yang lihat. Nggak ada, serius, aku nggak pernah di PHP-in orang. Oh iya. Tapi kalau seandainya ada kamu yang merasa kamu pernah mem-PHP-in saya, tolong komentar di bawah. Biar saya bisa ingat. Nggak pernah Turang? Nggak, kalau mem-PHP-in kayaknya Oring Bu. Mem-PHP-in orang pernah sih beberapa kali. Tapi by the way gini Turang, ada kasus ya. Kenapa aku bilang aku ngerasa dia ngerasa bahwa aku mem-PHP-in karena kan tipikal orang itu berbeda-beda. Ada kalanya kan orang gini, aku berbuat baik banget sama seseorang, rupanya dia salah tanggap apa yang aku buat. Nah, berarti itu orang baik sama kita belum tentu cinta, iya juga ingat. sih ya. Itu garis besar loh. Jadi garis besarnya sih sebetulnya itu. Kalau orang baik sama kita, perhatian, ada yang ngajak makan, ada yang bilang udah makan belum, udah minum belum, udah mandi belum, udah cuci muka belum, udah gosok gigi belum, itu belum menandakan cinta. Namanya perhatian sebagai kawan ya kan. Tapi ada orang yang merasa sudah di awang-awang. Nah, kalau bahasa bekenya sih baper, kebawa perasaan gitu. Nah, itu kalau aku Turang, kalau terus sendiri gimana nih? Apanya nih? Aku kan pengen tanya apanya. Iya juga sih ya, Bu ya. Oke deh. Kalau Turang pernah di PHP-in nggak? Pernah dong. Sebagai wanita kayaknya sih aku rasa yang sering mem-PHP ini laki-laki deh ya. Nggak tentu juga. Aku juga pernah PHP-in orang katanya. Kalau misalnya aku dulu pernah sih di PHP-in seseorang, mungkin dia sekarang sudah menikah. Ya, itu sih. Oke. Kameramen kok senyum-senyum? Jangan Anda. Oke, lanjut. Udah.
Apalagi? Jadi sekarang gimana ceritanya? Gitu doang. Nanggung kali Mbak. Dia itu adalah teman-temannya aku, Uh-huh. ya kan? Jadi kami belum pernah jumpa si Turang. Iya. Cuman ibaratnya ya kayaknya dia kan sudah dewasa ya. Iya. Menurutku dia sudah dewasa dan kayaknya nggak main-main lagi lah kalau menurutku gitu kan. Seumurannya itu kayak umuran Turang lah, 27-28. Jadi kami kan belum pernah jumpa, tapi dengar cerita temanku itu dia orangnya baik gitulah. Pokoknya dia nggak akan jahat lah gitulah. Sama Turang gitu Iya, ya kan. Kalau jadi- seandainya nanti bersatu melawan semuanya, oke. Iya, terus- Lanjut. Kami udah sampai video callan. Aduh, romantis gitu ya. kan. Terus, Wait. Seingat-ingatku aku kalau pacaran nggak pernah video call. nah kalau PDKT, kalau aku pun gitu tuh, kalau misalnya udah pacaran kayaknya jarang. Tapi Iya, kalau PDKT, sering gitu ya. Kayak mengambil kesempatan gitu ya kan, iya, benar-benar. memenangkan hatinya gitu ya. Oke, lanjut. Terus udah video callan gitu kan. Ada kakak satu kamarku, aku bilang kayak gini, Mary, nggak usah gitu deh. Kalau belum kenal itu, kalau belum jumpa, nggak usah terlalu intens lah hubungannya. Karena banyak kita yang nggak pegang cakap kita, asal embusi saja gitu Yeah. loh. Terus aku kayak itu lah kalau udah udah falling in love. Iya. M. Aku udah membawa perasaan Baper gitu ya. Iya, lanjut. dan ternyata Dia hanya main-main doang. iya, jadinya jumpa kemarin bersama aku gitu kan, kayak Hai Mary Hai gitu, Bang gitu ya. hah? Kau nggak ingat? Nggak ingat kok Kayak emosi, Bu. seminggu sebulan kemarin kita intens berhubungan, nggak ingat, cuman bilang Hai Mary aja. Jadi dia mau bilang nggak apa sih, salah kayak, dulu? oh Tuhan, ada orang di teleponnya malam, siang, terus jumpa gitu kayak Hai, gitu-gitu Mungkin ada aja. kekurangan dari rindu kali Turang, dia nggak Nah, srek gitu tuh gimana? Itu kayak ibaratnya aku sekarang udah belajar, ibaratnya ya dari situ lah aku belajar untuk tidak percaya sepenuhnya tentang apapun dari laki-laki itu. Oh iya. Laki- Jadi dari misalnya semua ada laki. trauma Iya. tersendiri gitu Jadi ya. kayak udah Terotak fair. sendiri. Iya betul. Gak boleh gitu, gak boleh. Padahal mana tau pun tadi entah laki itu kayak mana bikinnya ularnya, entah apa kayak mana itu udah nggak gitu. Laki-laki punya, oh iya sih, iya lanjut. Lanjut. Ya aku cuma bilang lanjut doang. Terus? Lanjut. Udah. Sebaliknya. Kalau tadi kan si laki-lakinya nih yang mem-PHP-in Turang. Nah, kebalikannya Turang pernah nggak nge-PHP-in orang? Gitu. Gimana deh ya? PHP itu kan kalau proses kan PHP itu kan memberi harapan palsu, harapannya itu kan untuk menjalin hubungan yang lebih serius, ya kan? Ibaratnya kita mau berhubungan, misalnya aku sama laki-laki itu kan kenapa dinyatakan aku itu PHP, karena aku enggak goal ke harapannya dia Iya, sebagai pacarnya iya, dia iya, gitu kan. iya, betul. Tapi dari menuju proses pacarannya itu kita kan ada proses PDKT tuh. Nah, di PDKT itu wanita itu lebih selektif loh Turang. Ngerti gak? Berarti kalau selektif pilih-pilih gitu ya, cocok nggak cocok gitu Iya, kali ya? ibaratnya gini kan, dia cocok nggak ya nanti sama aku ya? Atau aku cocok nggak samanya ya? Gitu. Ibaratnya lebih baik di PDKT ini kita keluarkan semua sifat asli kita, daripada nanti kita sudah pacaran. Aku tipe pacarannya itu nggak mau putus nyambung Terus-terusan ganti-ganti gitu loh, ya. Turang. Aku Istilahnya kalau ada satu, kalau udah itu ya udah itu sampai selamanya gitu. Setia, beruntung sekali Anda mendapatkan dia. Jadi Enggak. jangan pernah sakiti dia. Oke, fix. Oke, lanjut. aku tipe orang yang susah jatuh cinta. Iya. Walaupun sebagaimanapun perhatiannya atau apapun kayak gitu, kayaknya aku susah untuk jatuh cinta ya kan Turang. Jadi nah yang sama kayak yang cerita aku di PHP ini itu, mungkin aku dianya terlalu berharap sama aku gitu dengan apa pemberian, dengan semua Apa yang kamu pemberian. berikan. Enggak semua yang dia berikan sama aku itu Iya, benar-benar iya. udah cukup untukku, tapi bukan dari hal yang dia berikan itulah yang ku nilai gitu loh Turang gitu. Dari semuanya dinilai. Uh-uh. Berarti sebetulnya bisa diambil kesimpulan bahwasanya kita nggak bisa menentukan seseorang itu bisa PHP apa enggak karena ya memilih juga gitu ya. Dan ibaratnya kalau perempuan ini kan tipe pemikir ya, iya kan? Biasanya yang pemikir itu laki-laki deh. Kalau misalnya memilih
memilih seseorang yang spesial, perempuan ini lebih selektif. Kalau aku gitu. rasa ya. Ya. Dan satu lagi. Boleh. Ada sih kemarin aku dengar cerita prinsipnya gini. Laki-laki itu mencintai perempuan dari 100 ke 0. Kalau perempuan itu mencintai laki-laki itu dari 0 ke 100. Misalnya adalah laki-laki yang sor sama aku lah, ya kan? Dan aku belum sak sama dia. Nah, proses itulah yang membuat aku 0 itu ke 100-nya gitu. Dia that's right. Aku tangkap. Jadi kalau misalnya laki-laki itu kan, cantik kali cewek ini. Ya, 90, 80. Ya. Baik kali dia. 85. Ya. Mantap Kak ya. Pintar dia. Pokoknya banyak lah kelebihan-kelebihannya yang dilihatnya. Ya. Kan laki-laki kan rata-rata kan dilihat muka dulu ya. Iya kan? Kameramen gimana? Besar apaan? Besar hatinya. Iya, tapi ya kan ibaratnya kan lihat dari dari fisik. kan. Apapun ceritanya, jangan ngadi-ngadi kalau kamu milih seseorang itu kamu bilang aku nengok dari hatinya, enggak. Jadi pasti dari muka dulu. Iya kali kamu kalau monyet itu pun kalau hatinya baik nggak mungkin kamu nggak nengok rupanya. Udah itu intinya. Dan jangan bullshit kalau ngomong. Nah itu dan aku kayak kemarin pernah sih agak cerita sedikit lah ya. Kemarin abang itu lah aku bilang ya kan, nggak mungkin ada itu ya kan. Abang itu ibaratnya dia jujur-jujuran sih sama aku pengen dekatin kamu gitu kan orang. Cuman aku kayak ya udah coba gitu, kita coba gitu. Cuman nggak tahu, mungkin dia nggak tahu kenapa dia kayak mundur sendirinya gitu. Karena mungkin ada something kali. Iya, tapi dia nggak mau ngasih tahu ya. Ya dan aku pun kayak berarti kami memang nggak cocok gitulah. Jadinya ya udah selesai gitu ya. Selesai. Nah, jadi aku mau bilang gini. Dari PHP ini, kenapa kita angkatkan tema pemberi harapan palsu ini? Karena aku yakin sekali banyak teman-teman kita yang di luar sana itu juga pernah merasakan yang namanya di PHP-in, baik itu di segi percintaannya kah, atau di kerjanya kah, atau di bidang apapun itu. Jadi kita mau menegaskan bahwasanya kita jangan membawa perasaan kita terlalu dalam ke sesuatu hal. Iya, gitu loh. benar. Jadi kenapa kita angkatkan ini untuk itu gitu. Jadi karena kalau kita lihat secara keseluruhannya, kita terlalu sering membawa ke perasaan kita gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang pernah di PHP-in dan yang pernah mem-PHP-in orang, boleh cerita di bawah di kolom komentar kita, dan kita akan angkatkan kembali nantinya di season-season selanjutnya. Jadi harapan kita, kenapa kita buat seperti ini, kita nggak munculkan lagi ke akun Instagram kita, WhatsApp kita, karena kita mau membuka gerbang, gerbang menuju kemenangan. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa tetap saksikan kita di Ngerana-Ngerana. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu lagi di next episode. Bye bye. Satu lagi. Nah, kalau misalnya kalian pernah di PHP-in turang, atau merasa di PHP-in, atau merasa nge-PHP-in, komen ya di bawah, aku mau baca. Oke, saya tunggu kamu yang pernah saya PHP-in. Bye-bye. Dan yang merasa PHP-in aku atau apaan sih jadi curhat? Di bawah ya, Bang. Bye-bye. Bye-bye semuanya.